Tujuan penciptaan merupakan topik yang membingungkan setiap manusia pada suatu titik dalam hidupnya. Setiap orang pada suatu waktu bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa saya ada?" Atau, "Untuk apa saya di bumi ini?" Keragaman dan kompleksitas dari sistem-sistem yang rumit yang membentuk dasar dari manusia dan dunia tempat mereka hidup menunjukkan bahwa pastilah ada satu pencipta yang menciptakannya. Suatu desain pasti menunjukkan adanya perancang. Ketika manusia menemukan jejak kaki di pantai, mereka segera menyimpulkan bahwa ada manusia yang melintas di sana beberapa waktu sebelumnya. Manusia juga tidak secara naluriah menyimpulkan bahwa mereka dibawa ke dalam eksistensi tanpa tujuan. Karena tindakan yang bertujuan adalah produk alami dari kecerdasan manusia. Manusia menyimpulkan bahwa sang pencipta yang telah menciptakan mereka pastilah melakukannya untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, manusia perlu mengetahui tujuan eksistensinya agar bisa memahami kehidupan ini dan melakukan apa yang pada akhirnya bermanfaat bagi mereka. Namun sepanjang zaman, ada sebagian kecil manusia yang telah menyangkal keberadaan Tuhan. Materi menurut pandangan mereka adalah abadi, dan manusia hanyalah produk kebetulan dari kombinasi elemen-elemennya. Akibatnya, bagi mereka tidak ada jawaban atas pertanyaan, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia?" Bagi mereka tidak ada tujuan dalam eksistensi. Namun, sebagian besar umat manusia sepanjang zaman telah percaya dan terus percaya pada keberadaan Tuhan yang menciptakan dunia ini dengan tujuan. Bagi mereka, penting untuk mengetahui tentang Sang Pencipta dan tujuan Sang Pencipta menciptakan manusia. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Untuk menjawab pertanyaan, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Pertama-tama harus ditentukan dari sudut pandang mana pertanyaan tersebut diajukan. Dari sudut pandang Tuhan, itu akan berarti, apa yang menyebabkan Tuhan menciptakan manusia? Sementara dari sudut pandang manusia, itu akan berarti, untuk tujuan apa Tuhan menciptakan manusia? Kedua sudut pandang tersebut merepresentasikan aspek dari pertanyaan yang menarik, mengapa saya ada? Dalam penjelasan berikutnya, kedua aspek dari pertanyaan tersebut akan dieksplorasi berdasarkan gambaran jelas yang digambarkan oleh wahyu ilahi. Ini bukanlah topik untuk spekulasi manusia, karena dugaan manusia tidak mungkin menghasilkan kebenaran sepenuhnya dalam masalah ini. Bagaimana manusia dapat secara intelektual menyimpulkan realitas eksistensinya ketika mereka bahkan dengan susah payah memahami bagaimana otak mereka sendiri berfungsi? Akibatnya, banyak filsuf yang telah berspekulasi tentang pertanyaan ini dan telah menghasilkan berbagai jawaban, yang semuanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Pertanyaan-pertanyaan tentang topik ini bahkan telah mendorong sejumlah filsuf untuk menyatakan bahwa kita sebenarnya tidak ada dan bahwa seluruh dunia hanyalah khayalan. Sebagai contoh, filsuf Yunani Plato berargumen bahwa dunia sehari-hari yang manusia kenal melalui penggunaan indera-inderanya bukanlah realitas primer, tetapi adalah dunia bayangan dari sebuah penampilan. Banyak orang lain mengklaim bahwa tidak ada tujuan penciptaan manusia sama sekali. Menurut mereka, eksistensi manusia hanyalah produk kebetulan. Tidak mungkin ada tujuan jika kehidupan berevolusi dari materi tak hidup yang hanya menjadi hidup karena keberuntungan semata. Seperti monyet dan kera, mereka tidak memusingkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi. Jadi mengapa manusia harus memusingkan diri dengan pertanyaan itu? Walaupun sebagian besar individu cenderung mengabaikan pertanyaan mendasar tentang tujuan eksistensi kita setelah sesekali melakukan refleksi singkat, namun esensial bagi manusia untuk mencari jawabannya. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut, manusia berisiko kehilangan identitasnya yang membedakannya dari makhluk lain di sekitarnya. Kebutuhan dan dorongan naluriah seperti makan, minum, dan reproduksi yang umumnya terkait dengan hewan
dapat menjadi fokus utama bagi manusia selama tidak memiliki pemahaman tentang tujuan eksistensinya. Oleh karena itu, upaya manusia dalam mencapai pemahaman tentang esensi keberadaannya menjadi krusial dalam menentukan arah dan makna hidupnya. Ketika kepuasan materi menjadi tujuan paling penting dalam hidup, eksistensi manusia menjadi lebih terhina daripada yang terendah di antara hewan-hewan. Manusia akan terus-menerus menyalahgunakan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan ketika mereka kekurangan pengetahuan tentang tujuan eksistensi mereka. Pikiran manusia yang terhina menggunakan kemampuannya untuk menciptakan narkoba dan bom, serta terjerat dalam perzinahan, pornografi, homoseksualitas, peramalan keberuntungan, dan sebagainya. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai tujuan hidup, keberadaan manusia menjadi hampa makna dan dampaknya berujung pada sia-sia. Selain itu, peluang untuk meraih pahala dalam bentuk kebahagiaan abadi di akhirat pun menjadi terancam. Karena itulah, pentingnya bagi manusia untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan mendasar, mengapa kita berada di sini? Manusia sering mencari jawaban dari sesama manusia. Namun, satu-satunya sumber yang dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan ini adalah Kitab Wahyu Ilahi. Melalui para nabinya, Allah telah menyampaikan tujuan hidup manusia, karena manusia dalam keterbatasannya tidak mampu mencapai pemahaman yang benar secara mandiri. Para nabi memberikan jawaban yang tegas kepada umatnya mengenai pertanyaan, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Dari perspektif manusia, pertanyaan ini mengungkapkan keingintahuan akan tujuan eksistensi manusia. Dalam wahyu terakhir yaitu Al-Quran, pertanyaan ini dijawab dengan tegas dan tanpa keraguan, dan Allah menjelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kesadaran bawaan akan keberadaan Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam dan keturunan mereka yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul engkau Tuhan kami bersaksi engkau Tuhan kami.' Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak lagi beralasan dengan mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini.'" Sehingga setiap manusia bertanggung jawab untuk beriman kepada Allah. Berdasarkan kepercayaan bawaan ini, Allah juga menetapkan tujuan penciptaan manusia dalam surah Az-Zariyat ayat 50 yang artinya, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Dengan demikian, tujuan utama penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Namun, Sang Maha Kuasa tidak memerlukan ibadah manusia. Dia tidak menciptakan manusia karena kebutuhannya. Jika tidak seorang pun manusia menyembah Allah, itu tidak akan mengurangi keagungannya dengan cara apapun. Dan jika seluruh umat manusia menyembahnya, itu tidak akan meningkatkan keagungannya dengan cara apapun. Allah Maha Sempurna. Dia sendirilah yang ada tanpa kebutuhan apapun. Semua makhluk yang diciptakan memiliki kebutuhan. Oleh karena itu, manusialah yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam.